Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Jumpa lagi dengan saya. Semoga teman-teman senantiasa sehat, sukses, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Pada kali ini insya Allah kita akan buat logo lagi, belajar lagi bikin logo. Dan sesuai dengan request di komentar pada tutorial sebelumnya, minta agar tutorialnya dibuat slow, pelan-pelan saja. Oke, hari ini kita buat yang slow supaya nanti teman-teman bisa mudah mengikuti dan lebih mudah memahami. Ya, ini langsung saja kita ambil logo-logo yang akan kita buat. Hari ini kita buat logo yang beragam sehingga kita bisa tahu fungsinya dari bermacam-macam tools pula. Oke, kita tarik saja ke Inkscape, kita besarkan, kita atur dulu dokumen properties. Ini centang pada show page border ini kita hilangin supaya garis-garis di page-nya tuh gak muncul, jadi polos. Nah, selanjutnya ini kita kurangin opacity-nya dengan fill and stroke. Nah, ini bisa dilihat di sini. Untuk memunculkan ini tekan Shift plus Ctrl plus F di keyboard, atau bisa diakses dari atas ini di objek fill and stroke. Nah, setelah muncul, klik image yang akan kita atur, kemudian kita lihat di bawah sini di bagian fill, di atasnya fill, bawahnya di sini ada blur, ada opacity. Kita kurangin opacity-nya ya. Fungsinya apa? Nah, fungsinya itu nanti kalau kita membuat objek, garisnya itu kelihatan. Kalau tidak kita kurangin opacity-nya, misalnya gini. Nah, kita bikin garis yang warnanya hitam misalnya. Nah, ini nggak kelihatan. Jadi gunanya di opacity-nya dikurangin adalah supaya garisnya kelihatan. Maaf, salah. Ini kita kurangin opacity-nya. Nah, maka garisnya di sini akan kelihatan. Ini garisnya kita atur dulu ketebalannya 1. Oke, cukup kelihatan atau kurang kelihatan? 2. Oke. Jadi itulah fungsinya image-nya, opacity-nya kita kurangin biar garisnya nanti kelihatan. Langsung saja kita belajar membuat logo. Kita mulai dari logo Twitter. Logonya kita zoom dulu dengan menggunakan zoom in or out. Ini ya. Ini teman-teman bisa lihat. Kemudian seleksi bagian yang akan kita zoom, tekan, kemudian tarik seperti ini, lepas. Nah, dia akan membesar atau menzoom sesuai dengan yang kita inginkan, yang kita seleksi tadi. Nah, untuk membuat objek ini atau page ini, kita bisa menggunakan Bezier. Ini kita pilih Bezier. Udah kita pilih, kita tekan misalnya mulai dari sini, tekan di sini, kemudian kita tarik, kita tekan di sini. Nah, tekan di sini, kita tahan, kemudian kita tarik, kita sesuaikan lengkungannya, kemudian kita tarik ke sini, tahan lagi, sesuaikan lagi lengkungannya, kita taruh di sini, klik lagi di sini, tahan. Nah, kita tarik. Nah, kalau kita misalnya tidak tahan, kita tidak tahan begini, maka dia tidak melengkung ya. Nah, kita undo, kita tahan. Nah, kita bisa lengkungkan. Kalau kita tahan, kita lanjutkan sampai selesai. Tahan, tarik lagi, mengikuti polanya yang sudah ada. Terus ini
Ini nggak apa-apa, nanti kita bisa perbaikin yang salah. Itu bisa disesuaikan tarikannya tuh seperti apa supaya tidak berlebih. Seperti ini terus dan sampai ujung seperti ini. Ini langsung kita tutup saja, tapi jangan langsung dilepas, ditahan kemudian disesuaikan. Iya, seperti ini sudah jadi. Nah, untuk mengatur yang masih salah seperti ini tadi kan kelebihan, kita gunakan ini page, edit page ya, edit page by note-nya ini yang kecil-kecil ini bisa kita tarik seperti ini, sesuaikan ya. Oke, sudah selesai logo Twitternya. Nah, itu teknik yang pertama membuat logo. Ini nanti saja kita kasih warna, kita hilangin warnanya dulu. Menghilangin warna dengan mengklik tanda silang di bagian color palette ini, paling ujung sebelah kiri ini ada tanda silang. Kita klik saja ini. Nah, warnanya hilang. Oke. Nah, untuk memunculkan garis, misalnya awalnya nggak ada garisnya, misalnya gini. Nah, misalnya kita dapat objek seperti ini, tidak ada garisnya. Untuk memunculkan garis, kita tekan shift, kemudian kita tekan warna garis yang kita inginkan, misalnya warna hijau. Nah, warna garisnya akan muncul, atau warna merah atau warna hitam, maka garisnya akan muncul merah saja biar kelihatan. Oke, kita hilangkan warnanya dengan tanda silang ini tanpa menekan apapun, hanya tanda silang ditekan ya, seperti ini. Kita kembalikan pada posisinya. Satu logo kita udah jadi, lanjut kita pada logo selanjutnya. Nah, ini ada logo bulat-bulat. Nah, di sini kita nanti akan menggunakan teknik memotong-motong. Nah, memotong-motong itu menggunakan pad ini. Nah, di sini ada union ini menggabungkan, difference ini memotong. Jadi objek yang ada dipotong dengan objek yang baru. Kemudian di sini ada macam-macam lagi. Yang paling sering digunakan union, difference, kemudian division ini. Nanti kita pelajari. Nah, kita langsung buat dulu aja lingkarannya. Lingkarannya kita tarik. Lingkarannya itu yang ulang dulu ya. Lingkaran itu yang ini. Ini kita tekan. Kemudian tekan sini, tahan, tarik. Nah, ini bisa lonjong-lonjong begini karena kita tidak menekan kontrol. Nah, supaya dia bulatnya tidak lonjong, artinya bulat sempurna presisi, kita sambil menekan kontrol. Ini lepas. Oke, kita tinggal atur posisinya seperti ini. Kemudian karena kita akan memotong bagian tengah itu ada bulatan lagi, ini kita duplikat. Duplikat ini adalah untuk menggandakan, ya seperti namanya duplikat, menggandakan. Duplikat itu dengan cara menekan Ctrl D di keyboard. Nah, setelah ditekan Ctrl D maka dia akan jadi 2. Oke, kita kembalikan. Ini kita kecilkan dengan menarik dari ujung sini sambil menekan Shift dan Ctrl. Shift itu gunanya untuk dia center, jadi dia tidak akan kemana-mana. Misalnya kita tidak tekan Shift, tidak tekan Shift, maka dia larinya ke sini. Nah, oke. Kalau kita tekan Shift, dia akan center ke tengah. Nah, seperti ini. Oke, bisa dipahami ya teman. Kemudian kita copy lagi karena masih ada satu lingkaran lagi di dalam. Kita copy lagi seperti ini. Oh, belum, maaf. Kita duplikat dulu. Ctrl D. Kita kecilkan seperti ini. Iya, sudah oke. Nah, ini kita akan pakai untuk memotong yang ini. Ini kan belum terpotong nih. Nah, sama ini. Jadi kita gunakan ini untuk memotong yang ini. Caranya seperti apa?
Kita lihat sini. Nah, kita seleksi yang ini, kemudian seleksi yang ini dengan sambil menekan shift. Shift itu gunanya untuk multi seleksi, menseleksi lebih dari satu objek. Oke, setelah terseleksi kedua-duanya kita ke path, kemudian kita tekan difference. Nah, seperti ini. Maka dia akan ya model seperti donat beginilah ya, tengahnya bolong. Karena yang pertama tadi membolongi yang di luar. Nah, ini kalau diwarnai dia akan warnanya di bidang situ saja, tengahnya tidak bisa berwarna. Nah, seperti ini. Oke, mungkin sudah paham ya teman-teman. Kita lanjut. Ini dan ini karena warnanya sama maka kita gabungkan saja. Gimana cara menggabungkannya? Kita tekan ini yang lingkaran kecil di tengah, kemudian kita tekan lingkaran yang di luar, kemudian kita ke path dan union, seperti namanya union, digabungkan. Set. Nah, ini sudah jadi satu. Kalau kita warnain sama warnanya. Oke, mudah-mudahan teman-teman sudah bisa paham ya di sini dengan contoh yang ada ini. Oke, lanjut lagi kita latihan yang lain. Ini kita gunakan sama lingkaran seperti ini. Kita hilangin dulu warnanya ya dengan menekan tanda silang di color palette paling ujung sebelah kiri. Kita sesuaikan tempatnya. Nah, kita memotong ini dengan menggunakan bezier. Kita buat dulu objek ya, seperti ini. Tekan, kemudian ditahan seperti ini ya. Kita sesuaikan. Nah, ini sudah jadi. Nah, ini bisa kita potong, tekan ini dan tekan yang di luar ini, maka setelah itu kita ke path dan kita pilih difference, maka ini udah akan terpotong. Nah, cuman ini kalau dikasih warna dia akan jadi satu, warnanya sama. Nah, seperti itu karena dia adalah satu objek. Ini istilahnya masih satu objek. Nah, bagaimana memisahkannya sehingga kita bisa memberikan warna biru dan merah masing-masing? Caranya adalah memisahkan ini. Gimana cara memisahkannya? Kita ke path. Nah, di situ ada yang namanya break apart. Kita tekan break apart. Nah, ini sudah masing-masing. Ini bisa kita kasih warna biru. Yang atasnya kita bisa kasih warna merah. Ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami yang di sini. Kita lanjut ke logo yang lain. Kita ke logo Apple. Nah, ada cara lain yang biasa digunakan untuk membuat pet ini dengan cara seperti apa? Misalnya ini saya tunjukkan cara yang lain lagi ya. Untuk ngeditnya belakangan, jadi dia buat lurus-lurus semua. Seperti ini. Tekan lagi di sini. Nah, ini udah jadi. Kemudian diedit dengan memberikan ini, tinggal tarik lagi. Nah, seperti ini. Ada yang seperti itu. Intinya sih sama ya. Tujuannya mungkin dianggap lebih cepat. Ya, bisa jadi seperti itu. Nah, kita praktekkan di bawah lagi. Cara yang tadi ya, seperti ini. Kita cari pojok-pojokannya, kita bikin lurus-lurus saja dulu. Seperti ini. Sini. Di sini. Ini. Sini. Di sini dan di sini. Bentar ya, baterainya mau habis.
Oke, kita lanjut lagi. Nah, setelah dibuat ininya garis-garis ini, kemudian diedit dengan pet editor ya seperti ini. Tinggal diatur seperti ini ya. Ya, seperti ini. Nah, untuk menambahin titik-titik ini bisa kita tinggal tekan 2 kali pada garisnya. Nah, seperti ini muncul. Nah, apabila tidak bisa dibuat ya, ditarik sana, ditarik sini tidak pas, ini bisa kita tambahin titiknya. Nah, seperti ini. Ini udah jadi. Ini kita gabungin dengan pet dan union. Ya, udah paham ya di situ ya. Kita lanjut ke logo ini. Nah, logo ini kan model seperti mirror gitu ya. Kiri dan kanannya sama. Jadi kita cukup membuat sebelah saja. Ya, langsung saja kita buat. Kita buat dari sini. Oke, kita buat dulu. Ya, seperti ini. Ini udah jadi sebelah. Nah, ini bisa kita potong seperti ini. Kita potong. Kita select yang ini dan ini. Kemudian ke pet dan di difference. Nah, ini kemudian di mirror kita duplikat dulu. D, kemudian kita flip pakai ini. Flip selected object. Nah, seperti ini. Kemudian kita tarik ke samping. Jangan lupa menariknya sambil menekan kontrol. Jadi dia ketariknya tuh lurus. Setelah di copy ini digabung dengan union. Ya, seperti ini ya. Udah jadi. Sama belakangnya juga seperti itu. Jadi untuk membuat ini dengan cara ini kita bisa menghemat waktu dan pun hasilnya akan bagus ya, karena presisi kiri dan kanan sama. Jadi kita tidak perlu membuat semuanya. Pet difference, kemudian kita duplicate, kita flip, kita pindah ke kanan sambil menekan kontrol, kita paskan, kita select dua-duanya dan kita union. Ya, seperti ini. Nah, logo terakhir ya, ini mudah ya, insya Allah mudah teman-teman. Jika dari tadi menyimak dengan benar-benar menyimak, nah untuk membuat ini sangat mudah. Tinggal tarik seperti ini ya, lengkung ke dalam. Nah, nggak apa-apa, itu salah nanti diperbaikin. Ya,
Ini ada kesalahan sedikit, kita perbaikin. Ini bisa kita tarik ke atas, ini kita sesuaikan, tarik lagi ke dalam, tarik ke dalam juga ini ya, dan sudah jadi logo Nike. Oke, ini logonya udah jadi semua, tinggal kita warnain ya. Caranya gimana? Seperti ini. Ini kita pisah dulu. Kita besarin. Ini kita kembalikan opacity-nya menjadi 100%. Nah, warna itu bisa kita tinggal pilih di bawah. Kita pilih objeknya, kemudian tinggal diberi warna sesuai dengan keinginan kita. Nah, seperti ini ya. Nah, karena di sini kita akan mengambil warna yang sudah ada, maka kita menggunakan pick colors from image. Jadi di sini kita klik dulu objeknya, kemudian kita pilih pick colors, kemudian kita klik pada warna yang kita ingin ambil seperti ini ya, seperti itu ya. Ini karena warnanya nih opacity-nya masih 50, terangin juga. Nah, seperti ini. Ini kita hilangin garisnya dengan menekan shift dan tanda silang di ujung palet ini. Nah, seperti ini. Nah, sama dengan sebelumnya, ini warna hitam bisa kita ambil langsung di sini, atau kita ambil di sini, boleh dengan cara yang tadi. Warna merah bisa diambil di sini, atau dengan cara tadi kita menggunakan pick colors from image. Nah, seperti ini. Nah, garisnya ini juga kita ambil warna dari sini. Nah, ini posisinya dia di atas. Gimana caranya supaya dia ke belakang dan yang seharusnya di depan muncul ke depan? Caranya adalah menekan page down. Kita pilih objeknya, kemudian kita tekan page down pada keyboard. Nah, dia akan ke belakang. Ini kita ganti jadi warna kuning. Nah, seperti ini. Oke, saya jelaskan lagi cara supaya dia ke belakang atau ke depan. Nih page down, dia akan ke belakang. Nah, untuk munculkan ke atas kita page up. Pokoknya page down ke belakang, page up ke depan. Itu. Ya, mungkin itu ya tutorial kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Jika ada yang masih kurang jelas, bisa bertanya di kolom komentar. Tapi jika teman-teman menyimak dengan baik apa yang saya jelaskan tadi, insya Allah teman-teman sudah bisa membuat logo-logo sederhana seperti ini ya. Jadi seperti inilah hasilnya logo-logo yang kita buat pada hari ini. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Teman-teman yang punya usaha mau buat logo sendiri, ya silakan dicoba dengan ini, teknik-teknik yang sudah saya ajarkan, dan berkreasi sendiri sesuai dengan keinginan teman-teman. Demikian, terima kasih telah menyimak. Sekali lagi saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.